atas segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami naik di hadirat-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendengarkan pengajaran lewat kebenaran firman-Mu. Minta urapan hikmat marifat dari Tuhan atas hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan itu yang keluar dari hati Tuhan, sehingga kami yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, tebus kami dan kuasa darah-Mu. Kami aman di dalam hadirat Tuhan. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba-coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami sehati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah ada di tempat ini. Semua yang bukan dari Tuhan sudah kami kalahkan dan tinggalkan tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema menghargai waktu. Kita akan buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat pertama dan ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama dan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan masih panjang lagi, semua adalah waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita renungan firman hari ini dengan tema belajar untuk kita menghargai waktu. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia, firman Tuhan berkata bahwa segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemudian Tuhan berjanji bahwa anak-anak Tuhan atau anak-anaknya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Jadi Tuhan berjanji bahwa anak-anaknya akan diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Janji Tuhan akan memperluas kapasitas kita. Janji Tuhan kita akan diberkati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk apa yang dijanjikan Tuhan tadi bisa terjadi dalam kehidupan kita, mari kita selama hidup ini apa sih yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita dengan situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Nah kita tahu bahwa waktu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita semua sama diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tidak ada yang beda. Saudara mau tinggal di negara manapun, di daerah manapun, waktunya sama 24 jam. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Buka Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, mari baca bersama-sama.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan mengajar buat kita sekalian, kita minta kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh bangsa Israel yang telah lama mendapat hukuman dari Tuhan karena dosa-dosa mereka. Jadi doa yang dipanjatkan oleh bangsa Israel, dia berkata, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mereka minta supaya memiliki hati yang bijaksana. Bangsa Israel sadar bahwa mereka pantas untuk dihukum, tapi mereka bertanya sama Tuhan, Tuhan berikan kami hati yang bijaksana. Mereka tanya sama Tuhan, sampai berapa lama Engkau menghukum kami Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel tahu bahwa mereka terima penghukuman karena kesalahan mereka. Bangsa Israel tahu mereka mendapat hukuman dari Tuhan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu mereka bertanya sama Tuhan, berapa lama Tuhan akan menghukum kami? Sehingga mereka minta, berikan kami hati yang bijaksana untuk bisa menjalani hari-hari kami yang sedemikian rupa ini. Hari-hari kami yang sedemikian rupa di mana mengalami kesulitan, persoalan, pergumulan, namanya dalam hukuman. Ada hal yang tidak enak yang mereka lalui. Oleh sebab itu mereka berkata, berikan kami hati yang bijaksana sedemikian rupa Tuhan, supaya kami bisa menjalani hidup ini ya dengan bijaksana. Menjalani hidup ini tanpa menggerutu, menjalani hidup ini dengan tetap ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi yang sedang terjadi sekarang ini, orang bisa berkata bisa ini karena satu hukuman yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia, karena manusia sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan. Di Indonesia saja terjadi bencana sana sini, satu belum selesai, satu lagi terjadi. Ada bencana alam, ada gunung meletus, ada pesawat jatuh. Dan begitu banyak hal yang bisa terjadi di sekitar kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa berbicara apa tentang hal ini? Kita akan berkata, Tuhan sayangilah kami, gerejamu ini. Coba lihat di ayat yang ke-13 dari Mazmur 90 ayat yang ke-13. Mari kita baca 2-3. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Jadi bangsa Israel berkata, kembalilah Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan menghukum kami. Mau seberapa lama Tuhan menghukum kami? Dan dikatakan sayangilah hamba-hambamu ini, sayangilah umatmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dalam bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang merasakan hal yang sama. Apa yang harus gereja Tuhan lakukan? Kita bisa berdoa minta belas kasihan akan Tuhan. Kita berdoa minta belas kasihan kepada Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana, sehingga dalam situasi kesulitan, dalam situasi keadaan yang saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang betul-betul bagaimana kita mengerti apa yang sedang terjadi. Kita akan lihat beberapa hal. Bagaimana sih hati yang bijaksana untuk bisa menjalani hidup ini, untuk kita bisa berpikir jernih dan kita bisa melakukan sesuatu yang baik, kita bisa memaksimalkan waktu yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal, ada 3 hal yang perlu kita renungkan di sini. Yang pertama, sadari bahwa waktu itu ada batasnya. Waktu itu ada
ada batasnya. Kita kembali di dalam Pengkhotbah tadi, pasal yang ketiga, ayat yang pertama berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi semua ada waktu Tuhan. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat yang berikut, begitu panjang dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, ada waktu untuk apapun di kolong langit ini, semua ada waktunya. Dan bagaimana kita bisa menjalani waktu-waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu sadari bahwa waktu itu ada batasnya. Jangan kita berpikir waktunya masih panjang. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di satu jam ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang kita percaya akan Tuhan, mari sadari bahwa waktu kita dalam sehari semuanya sama, yaitu 24 jam. Tidak ada yang lebih. Jadi dalam sehari 24 jam ini bagaimana kita menghargai waktu yang ada ini. Bagaimana kita bisa memanage waktu yang ada ini. Hargai waktu dengan melakukan hal-hal yang produktif. Hargai waktumu dengan engkau melakukan sesuatu yang memang bisa produktif atau bisa menghasilkan. Jangan engkau stuck atau engkau berhenti, engkau tidak melakukan sesuatu. Terkadang kita berpikir bahwa sudahlah, saya cukup dengan berdoa. Ternyata firman Tuhan berkata bahwa kita selain kita berdoa, kita harus berusaha. Firman Tuhan berkata apa yang dijumpai dengan kedua tanganmu, Tuhan baru bisa membuat berhasil dan beruntung. Artinya ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang harus kita lakukan. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Tuhan akan melakukan bagiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam situasi yang saya katakan semua sedang mengalami yang namanya sulit. Ada krisis dalam banyak hal, bahkan ada juga yang mulai krisis iman. Kenapa? Karena ada banyak gereja yang tidak bisa ibadah. Kalau saudara tidak aktif, saudara tidak punya kreatif untuk melakukan sesuatu, saudara mencari Tuhan, kita akhirnya terus cuman buang-buang waktu, saudara akan ketinggalan. Ada banyak orang yang mereka mengalami krisis iman karena mereka tidak menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kita begitu mudah saat ini untuk kita bisa menyaksikan khotbah hamba-hamba Tuhan. Saudara membuka khotbah hamba Tuhan dari luar negeri sampai dalam negeri, sampai dalam kota, luar kota, bahkan dari pedesaan pun sekarang sudah banyak orang yang bisa mereka men-share khotbah-khotbah mereka. Artinya begitu mudah untuk kita dapat bisa menikmati firman Tuhan lewat siaran-siaran, lewat radio, saudara bisa membuka di YouTube dan apapun. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hargai waktu, lakukan apa yang bisa kau lakukan. Supaya yang pertama, jangan sampai imanmu menghadapi krisis iman. Dalam kesulitan ini saudara, ada banyak orang nanti yang mengalami krisis iman. Jangan kita berhenti untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita harus membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan supaya saudara dan saya kita bisa tetap kuat. Tanpa persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya tadi saya katakan krisis iman. Kita bisa saja pada saat kita ada persoalan, kita mudah lemah. Pada saat kita mengalami kesulitan, kita bisa saja kita lemah. Bahkan ada begitu banyak juga orang yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak kuat mempertahankan iman di situasi yang sulit ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya penyertaan Tuhan. Bagaimana supaya hidupmu kau begitu yakin disertai Tuhan? Coba buka di dalam Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur 37 ayat
3 dan ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama dengan suara nyaring supaya iman saudara dan saya bangkit. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita ulangi dari ayat yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan di sini. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi kita percaya sama Tuhan, betul kita percaya sama Tuhan, tapi firman Tuhan berkata kita juga harus lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Lakukan sesuatu yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah dengan setia. Jadi kita nggak cukup sebilang saya percaya. Percayamu harus disertai dengan tindakan, yaitu tindakanmu lakukan sesuatu yang baik. Dikatakan diam di negeri dan berlakulah engkau dengan setia. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya saat kita melakukan bagian kita. Jadi Tuhan akan menggenapi apa yang difirmankan, tapi bagian kita harus melakukannya. Dan firman Tuhan ini berkata, engkau pertama harus percaya, dan percaya itu tidak diam. Proklamirkan iman yang saudara percaya. Jadi saudara nggak bisa cuman bilang begini, ya saya percaya, tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Oleh sebab itu engkau percaya, iya, Alkitab berkata iblis, setan pun juga percaya dan mereka gemetar. Tapi yang membedakan adalah antar kuasa kegelapan dan kita. Saudara, kita percaya dan kita melakukan. Amin. Kita percaya dan kita melakukan. Saudara, iblis juga tahu Yesus. Iblis tahu siapa Tuhan, tapi mereka tidak melakukan dan mereka tidak taat. Jadi kalau kita tidak melakukan dan kita tidak taat, apa bedanya? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, percaya kepada Tuhan, iya. Tapi kita harus melakukan yang baik, melakukan yang benar. Firman Tuhan praktekkan dalam hidupmu. Diam di negeri dan berlakulah dengan setia. Amin. Harus setia dengan Tuhan, harus setia dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Setia dengan pasanganmu, setia dengan keluargamu, setia dengan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Setia di dalam berdoa, setia dalam bersekutu dengan firman Tuhan. Engkau harus lakukan bagianmu, engkau harus setia dalam Tuhan. Lakukan yang baik, lakukan dengan setia, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Saudara harus belajar untuk melakukan hal ini supaya Tuhan menggenapi apa yang difirmankan. Kemudian firman Tuhan berkata apa? Selain setia dikatakan apa? Bergembira karena Tuhan. Jadi bukan bergembira karena saudara dapat hadiah, tapi bergembira karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang membuat kita bersuka cita, kita bergembira. Kenapa? Karena ada Allah yang besar, yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Saya percaya jika Bapak, Ibu dan saya, kita terus tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam firman Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bergembira. Karena firman Tuhan berkata, firman itu yang membuat kita bersuka cita, damai sejahtera yang dari Tuhan yang melampaui segala akal. Artinya tidak tergantung dari keadaan sekitar kita, tidak tergantung dari kondisi, saudara. Jadi kita tetap harus gembira di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Amin. Saudara mau sembuh sakit apa? Bergembiralah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacita, saya berkali-kali katakan, tidak tergantung dari keadaan, tidak tergantung dari kanan kirimu, tidak tergantung dari suami dan istrimu, tidak tergantung dari siapapun, tapi bersukacita, bergembira karena ada Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan itu yang membuat kita bergairah, Tuhan itu yang membuat kita bersukacita, bukan karena harta yang saudara miliki. Bersukacitalah
Bukan karena engkau punya apa yang baru, baju baru, sepatu baru, bukan itu. Tapi bersukacita karena ada Tuhan dalam hidup. Engkau bergembira, bergembiralah karena Tuhan. Kemudian apa? Pada saat engkau bergembira, apa yang dikatakan? Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Firman Tuhan berkata, yang gak pernah kau pikirkan pun Tuhan bisa memberikan. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Percaya sama Tuhan, lakukan yang baik engkau dengan setia. Setia tidak tergantung dari keadaan. Musim boleh berganti, tapi kesetiaan kita sama Tuhan harus tetap selama-lamanya. Bisa ada musim panas, musim dingin, bisa ada musim hujan. Bisa ada musim mungkin kita merasa, ya saya musimnya lagi seperti ini. Tapi sukacita saudara tidak boleh tergantung dari musim yang ada. Karena Tuhan dalam hidup kita, Dia selalu memberikan sukacita itu. Amin. Musim boleh ada, tapi Tuhan dalam hidup kita, Dia terus berkarya. Dan dikatakan pada saat engkau bergembira, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara mau berdoa, berkali-kali kita berdoa, kita terus berdoa dan berdoa. Tapi ada bagian lain yang harus kita lakukan. Bagianmu adalah engkau berdoa dan engkau harus percaya bahwa apa yang kau minta tuh engkau sudah menerima. Maka Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang kau imani, bukan apa yang kau minta. Nih Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tidak menjawab apa yang kau minta. Ada banyak orang minta, habis itu dia tidak percaya bahwa yang dia minta Tuhan kabulkan. Tapi Tuhan akan menjawab apa yang kau imani. Makanya Alkitab berkata, jadi sesuai imanmu. Jadi sesuai imanmu. Ada banyak orang minta habis berdoa di dalam gereja sampai nangis-nangis, keluar dari gereja langsung ragu. Apakah Tuhan bisa menjawab saya? Apakah Tuhan bisa tolong saya? Nah yang begini saudara mau mengharapkan jawaban dari Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab berkata dalam Mazmur tadi dikatakan engkau harus percaya dan bangun imanmu terus. Pada saat engkau percaya terus engkau lakukan yang baik. Artinya lakukan yang baik, engkau terus proklamirkan iman. Engkau melangkah dengan iman. Apa yang Tuhan perintahkan engkau lakukan. Engkau akan lihat mujizat demi mujizat Tuhan lakukan dalam hidupmu. Amin. Belajar untuk taat. Taat itu kalau sesuatu yang besar, kadang-kadang kita saudara untuk kita taat sama Tuhan, kita harus memulai dari hal yang kecil. Setia dari hal yang kecil, taat dari hal yang kecil, taat dengan apa yang kelihatan. Bagaimana kita mau taat dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau yang kelihatan saja kita tidak taat. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian firman Tuhan juga berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah maka Dia akan bertindak. Jadi langkah kita adalah setiap hari serahkan ke Tuhan, serahkan hidupmu ke Tuhan, terus serahkan hidupmu ke Tuhan. Dan pada saat engkau menyerahkan, saudara harus yakin engkau sudah menyerahkan hidupmu, Tuhan yang pegang hidupmu. Kalau engkau dipegang hidupmu sama Tuhan, engkau harus mau dipimpin oleh Tuhan. Engkau harus mau diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata A, lakukan A, maka engkau akan lihat mujizat Tuhan dalam hidup. Jangan sampai engkau udah serahkan hidup kita ke Tuhan, kita mau Tuhan berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Seringkali kita udah serahkan hidup kita sepenuhnya ke Tuhan. Saat Tuhan suruh sesuatu kita nggak taat, kita nggak lakukan. Disitulah yang seringkali tidak terjadi mujizat Tuhan, tidak terjadi pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat saudara dan saya. Bagian kita adalah kita lakukan bagian kita, percaya. Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan percaya itu gak cuma ngomong, gak cuma bicara, tapi percaya itu dalam tindakan. Apapun yang kau lakukan Tuhan menyertai. Dan Alkitab berkata bahwa penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf berhasil apa yang dia lakukan. Sehingga saudara hanya perlu penyertaan Tuhan. Bagaimana supaya disertai Tuhan? Firman Tuhan tadi berkata bahwa kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, lakukan bagianmu, percaya, lakukan yang baik, engkau setia. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, jangan mau dicemari oleh apapun.
Jangan sampai engkau dicemari oleh apapun sehingga mengganggu sukacitamu. Pada saat sukacitamu sudah terganggu, percaya iblis mulai masuk di situ. Engkau tidak akan merasakan apa-apa lagi. Engkau sudah tidak akan merasakan, oh ini Tuhan sedang memimpin saya kemana. Kenapa sudah? Udah tercemar hatinya. Tidak ada kepekaan lagi. Kalau kita sudah tercemar, kita akan sulit untuk mendapatkan kepekaan dari Tuhan. Oleh sebab itu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Serahkan terus hidupmu ke Tuhan. Bagian yang kedua, bagaimana kita menghargai waktu. Jadi tadi yang pertama adalah sadari bahwa waktu yang ada itu ada batasnya. Jadi kita 24 jam Tuhan berikan waktu dalam hidup kita, ada batasnya. Semuanya kita sama. Kemudian kita akan lihat bagian yang kedua adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kita lihat, mari kita baca dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari baca dengan iman 2-3. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari firman Tuhan ini berkata bahwa kita tuh nggak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dari saudara lahir sampai akhir kematian. Kalau saudara nggak tahu, jangan kita sok tahu. Artinya kita merasa bahwa aku pasti tahu kok menjalani hidup ini. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terkadang dalam perjalanan saudara kita mengalami banyak hal. Mengalami tantangan, mengalami ujian. Kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi tetap ada yang namanya persoalan dan pergumulan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, kita berpikir bahwa oh apa yang saya minta, saya berharap pasti dijawab oleh Tuhan. Nah disinilah yang perlu kita renungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berpikir seringkali kita berpikir bahwa Tuhan menjawab dengan cara kita. Seringkali kita mengharapkan hasil yang kita minta sesuai dengan maunya kita. Ya, seringkali waktu yang kita minta adalah sesuai dengan waktunya kita yang minta. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu Tuhan. Tadi di awal sudah katakan ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu apa lagi saudara? Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Saat orang lain sedang menangis, saudara jangan tertawa, nanti diketawain orang. Ya. Jadi ada waktunya semuanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya kita berdoa, saudara apa yang kita harapkan? Memang kita mengharapkan kita apa yang kita minta, kita berharap semua kita dapat. Tapi seringkali kita seperti memaksakan bahwa jawaban itu seperti yang kita minta. Cara kita, ya kan? Kemudian waktu kita, ya, padahal waktu kita bukan waktunya Tuhan. Jadi jangan maunya kita. Jangannya keinginan kita. Kita harus sadar bahwa waktu Tuhan atau kairos, ya disebut waktu Tuhan atau kairos, itu pasti yang terbaik. Ini harus kita sadari. Sekalipun seringkali kita berkata, kok begini ya? Tapi kita harus tahu bahwa kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bukan waktu kita atau kronos. Jadi waktu manusia itu namanya kronos. Tapi yang terjadi adalah waktu Tuhan atau kairos. Biar kairosnya Tuhan. Firman Tuhan berkata biarlah
rencana Tuhan yang jadi, karena Tuhan yang paling tahu dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah yang saudara minta itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan? Apakah yang saudara minta untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah yang saudara minta nanti kalau Tuhan jawab tidak membuat saudara semakin sombong, semakin saudara jauh dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Maha tahu. Dia tahu mana yang terbaik. Belum tentu yang saudara minta itu yang terbaik dalam hidupmu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik yang mana dalam hidupmu. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Yesaya 55 ayat 6, kita buka. Yesaya 55 dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia. Bapak Ibu perhatikan di sini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya percaya anak-anak Tuhan, engkau harus tahu bahwa Tuhan tidak jauh. Pada saat engkau berseru Tuhan mendengar. Pada saat engkau menjerit Tuhan dengar. Bahkan setiap tetesan air matamu Tuhan tahu artinya. Isi hatimu saja Tuhan tahu. Di hadapan Tuhan semua tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun engkau berusaha menyembunyikan dari orang lain, tapi Allah Maha tahu. Amin. Allah Maha tahu, Dia tahu segalanya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru sama Tuhan. Berseru itu bukan dalam hati. Engkau bisa memproklamirkan iman. Apa yang kau minta, apa yang kau imani, katakan. Berseru kepada Tuhan selama ia dekat. Ayat yang ke-7. Mari kita baca. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia Tuhan akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini Tuhan kita. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang penuh dengan kasih. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Kalau engkau mau mengalami Tuhan, tinggalkan semua dosamu. Kalau engkau mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau mau menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan, supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu, tinggalkan semua yang tidak berkenan di hati Tuhan. Baru hidupmu akan terus dipulihkan. Hidupmu akan terus diangkat oleh Tuhan. Dikatakan baiklah ia kembali kepada Tuhan. Setiap hari kita harus kembali kepada Tuhan. Setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita harus minta ampun kepada Tuhan. Dan Allah kita bukan Allah yang kalau mau minta ampun terus berkata gini, minta ampun itu lagi, enggak. Mungkin dosamu yang sama yang kau lakukan, tapi Tuhan dengan begitu pengampunannya kepada saudara dan saya, Dia ulurkan tangannya. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan terus mengulurkan tangannya bagi saudara dan saya, sehingga apapun yang terjadi mari engkau datang sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan pada saat engkau mengaku semua dosamu, pasti Tuhan akan mengampuni kita, karena kasih Tuhan itu kasih yang begitu luar biasa. Kalau manusia, saudara minta maaf satu kali, saudara memaafkan. 2 kali hal yang sama minta maaf, saudara masih bilang iya saya maafkan. Nanti yang ketiga saudara akan bilang begini, kok kamu kok bebal amat, hal yang sama kau lakukan dan itu terus yang kau lakukan. Kalau manusia saudara, orang berkata kenapa kau lakukan hal ini, hal yang sama, dan minta ampun, minta maaf terus. Tapi Tuhan kita bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Berapa kali pun engkau minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Sejauh timur dari barat Dia akan melupakan segala dosa kita. Tapi kita harus terus dipulihkan dan dipulihkan dan dipulihkan, supaya rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-8.
Mari kita baca 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Haleluya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara bisa membayangkan tingginya dari, saudara masih bisa menjangkau. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Rancangan saudara apa? Itu jauh dengan rancangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, jalanmu bukan jalanku. Jadi kalau saudara menentukan jalanmu tanpa engkau tanya sama Tuhan, kita seringkali salah. Kita merancang sesuatu, ya menurut kita baik, tapi belum tentu benar, belum tentu itu rancangan Tuhan. Dikatakan demikian seperti tingginya langit dan bumi. Bisakah dijangkau? Rancangan Tuhan dengan rancangan kita begitu jauh. Bagaimana supaya rancangan Tuhan jadi? Kita harus tenggelam di dalam Tuhan. Bagaimana supaya rancangan Tuhan jadi? Kita harus bergaul dengan Tuhan. Bagaimana supaya rancangan Tuhan yang jadi? Kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memimpin kita dari hari ke hari. Sehingga bukan rancangan kita yang jadi, rancangan Tuhan biar yang jadi dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bagaimana saudara? Kita harus terus tinggal di dalam Tuhan. Kalau engkau udah tahu ini enggak baik, mari belajar untuk tinggalkan. Kalau engkau udah tahu ini enggak benar, mari cepat-cepat tinggalkan. Kenapa? Jangan sampai iblis ambil bagian di situ. Iblis, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa aku datang, Tuhan datang ingin memberikan engkau hidup dalam damai sejahtera, ingin memberikan hidup di dalam berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Sehingga kita harus memberikan hidup kita dari hari ke hari. Dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Kembali pada jalan yang benar. Kembali kepada Tuhan. Bertobat setiap saat. Minta ampun setiap saat sama Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita hanya berkata, Tuhan belas kasih-Mu buat aku. Tuhan melakukan banyak hal. Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Nanti saudara baca apa yang Yesus lakukan. Dia menolong orang, dia menyembuhkan orang, menyembuhkan Bartimeus karena buta dan lain semuanya. Apa yang dia lakukan? Dia tergerak karena belas kasihan. Tuhan melakukan hal itu karena belas kasihan. Oleh sebab itu kalau engkau rindu Tuhan lakukan sesuatu dalam hidupmu, mari engkau minta belas kasihan dari Tuhan. Saya kalau berdoa dengan Tuhan, saya terbuka semuanya sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya enggak tahu di hadapan Tuhan Kau pandang saya seperti apa. Saya terbuka semua, saya bicara semua dengan Tuhan. Ini kondisi saya, ini kelemahan saya, ini yang ada pada saya Tuhan. Semua saya buka ke Tuhan. Dan saya berkata, saya tidak tahu di hadapan-Mu saya seperti apa Tuhan. Tapi jika di hadapan-Mu Kau dapatkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni aku Tuhan. Terus minta pemulihan dari Tuhan. Karena aku mau biar hanya rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Tuhan mengasihi kita. Biarlah belas kasihan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Saat belas kasihan turun dalam kehidupan kita, baru Tuhan bisa melakukan, Dia mau melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini yang harus kita kejar. Biarlah hati Tuhan terus tergerak oleh belas kasihan. Biarlah rancangan Tuhan jadi dalam hidup kita. Jalan Tuhan yang akan menuntun kita. Kita terus dibawa jalannya ke sana. Ini saya akan memimpin kamu ke sini. Kamu harus ke sini dan kamu harus ke sini. Tapi yang harus kita lakukan, jangan jauh dengan Tuhan.
Supaya apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, kita tahu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tuli rohani, buta rohani, sudah dibuka sama Tuhan, sudah dikasih tahu Tuhan, sudah bicara, tapi kita sudah tertutup. Saudara kasih dalam Tuhan, kemarin saya melihat ada satu ilustrasi yang begitu luar biasa. Untuk saudara melihat dunia yang begitu luas ini, kita hanya bisa melihat dengan kedua mata kita. Saudara, untuk kita tidak melihat, tidak perlu sesuatu yang besar yang menutup di mata kita. Saudara ngambil daun kecil aja bisa menutup kedua matamu untuk tidak bisa melihat sesuatu. Tidak perlu sesuatu yang besar. Engkau mengambil daun yang kecil, engkau gak perlu ngambil daun pisang yang besar baru menutup matamu. Daun yang kecil, daun rambutan atau daun mangga, yang kecil saja sudah bisa menutup mata saudara dan saya. Berarti dalam hidup kita secara rohani tidak perlu hal-hal yang besar baru menutup kita. Kadang hal-hal yang kecil pun bisa menutup mata kita untuk kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Hal-hal yang kecil pun bisa menutup mata kita untuk kita bisa melihat, tidak bisa melihat rencana Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Bahkan itu pun bisa menutup juga telinga kita. Tidak perlu sesuatu yang besar, batu yang besar harus menutup telinga kita. Bahkan saudara dengan 2 jarimu saja bisa menutup telingamu untuk kau tidak bisa mendengar sesuatu. Berarti untuk kita tidak bisa mendengar suara Tuhan gak perlu sesuatu yang besar. Hal-hal yang kecil yang terjadi dalam hidupmu sudah bisa menutup telingamu supaya engkau tidak bisa dengar suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari terus buka hati, buka telinga, buka matamu bagi Tuhan. Engkau akan lihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Bagian yang ketiga, yang terakhir adalah waktu adalah pemberian Allah. Waktu itu pemberian Tuhan. Bagaimana saudara mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan tentang waktu ini? Kita baca di ayat yang ke-14 dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14 berkata begini, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Tuhan. Jadi apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan rancangkan, dikatakan bahwa aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah, perhatikan di situ, tetap ada untuk selamanya. Rancangan Tuhan akan tetap terjadi sekalipun manusia tidak mau. Rencana Tuhan di tempat ini, di gereja ini, saya percaya pasti akan terjadi. Tidak tergantung dari saudara dan saya. Kalau kita nggak mau, Tuhan tidak kurang cara. Tuhan bisa membangkitkan apa saja, Tuhan bisa kirim orang dari mana saja untuk menopang, untuk melakukan visi Tuhan di tempat ini. Jadi kita tidak bisa berkata, tidak bisa menyombongkan diri bahwa semuanya karena saya, enggak ada. Kita semua ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita dikasih kesempatan untuk melakukan bagian kita. Kita lakukan saja saat ini dengan setia. Karena kita nggak tahu apakah kita bisa melakukan, sampai kapan batas waktu Tuhan, kita tidak tahu. Mari pertanggungjawabkan dengan apa yang masih bisa kita lakukan. Amin. Lakukan apa yang masih bisa kau lakukan. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang dimiliki di dunia yang fana ini. Ada yang bisa berkata di sini, oh saya masih lama bu, masih 50 tahun lagi, masih ada yang bisa berkata? Tidak ada. Waktu begitu singkat, waktu begitu cepat. Kita tidak tahu berapa waktu, berapa tahun lagi Tuhan percayakan saya menjadi gembala di tempat ini. Oleh sebab itu selama saya masih dipercayakan, saya akan lakukan bagian saya dengan sekuat tenaga. Saya akan lakukan bagian saya selama saya masih bisa lakukan. Sampai semua ada waktunya, nanti Tuhan akan berkata, pulanglah hambaku. Saya akan lakukan itu dengan setia. Kita tidak pernah tahu waktu Tuhan.
Siapa yang duluan pulang kita nggak pernah tahu. Apa kita akan berkata, oh yang tua duluan? Ternyata tidak. Ada yang muda-muda juga pulang duluan. Berarti kita tidak bisa tahu waktu Tuhan. Berapa lama kita masih ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau waktunya untuk berdoa, mari engkau berdoa. Kalau waktunya saudara memang harus tidur, pergunakan itu untuk istirahat. Jangan engkau kita putar balik. Ada orang waktunya tidur, dia begadang, sehingga saat pagi dia mau berdoa, dia harus lakukan kegiatan, dia tidak bangun-bangun, dia tidur. Ini sudah salah, saudara. Kita nggak bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Pada saat waktu engkau berdoa, mari engkau berdoa. Jangan tunda-tunda, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mana tahu engkau sedang suruh berdoa untuk seorang yang dia sedang membutuhkan doamu. Tadi pagi saja waktu saya baru bangun, saya lagi mau persiapan, baru jam 6 pagi. Sudah ada yang telepon saya, ibu saya minta doa, kondisi saya begini, begini dan begini. Saya harus selalu siap. Saya bilang oke, dia cerita panjang lebar. Saya pikir ini saya harus persiapan, ini mau ke gereja. Saya biasa jam 6 saya sudah harus persiapan, saudara. Saya bilang oke, mari kita berdoa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergunakan waktu yang ada. Selama engkau sedang berkumpul dengan keluargamu, dengan istri dan anak-anakmu, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Nikmati kebersamaan itu. Ada waktunya saudara, bahwa nanti suami istri pun ada yang satu sudah dipanggil Tuhan, saudara akan bingung. Kok gini ya? Makanya selama engkau masih bersama-sama, pergunakan waktu itu semaksimal mungkin. Nikmati kebersamaan itu, jangan nanti engkau menyesal. Kalau engkau sedang datang beribadah, pergunakan waktu beribadah dengan baik. Jangan kita lagi ibadah masih kesempatan main HP. Masih kesempatan pikiran sana dan sini. Pergunakan waktu yang ada. Pada saat engkau bekerja, bekerjalah dengan sekuat tenaga. Kalau engkau sedang bekerja, jangan malas-malas. Engkau sedang bekerja di satu perusahaan, engkau malas-malas, ya engkau tidak akan dapat sesuatu. Kalau engkau sedang bekerja, mau di rumah, mau dimanapun, kerja dengan sekuat tenaga. Artinya inilah waktu yang Tuhan berikan. Ya kalau saudara, harusnya sudah lakukan hari ini, hari ini saya programnya, saya harus lakukan ini. Saudara sudah tahu itu yang harus saudara lakukan, ditunda, tunda. Kemudian yang hari esok yang harus saudara lakukan, akhirnya banyak terbengkalai. Kita harus belajar bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan. Engkau punya waktu dengan Tuhan. Engkau punya waktu dengan keluarga, engkau punya waktu untuk bekerja, engkau punya waktu untuk mungkin bersekutu dengan lingkungan dan lain sebagainya. Pergunakan sebaik-baiknya. Dan saudara yang harus kau pikirkan, dimanapun kau berada, lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau engkau sedang di satu tempat bertemu dengan orang yang harus ada di pikiranmu, bagaimana supaya saja jadi berkat buat dia, bukan kita jadi batu sandungan. Itu yang harus kita pikirkan. Jika kita ketemu dengan orang siapapun, kita menjadi berkat. Orang bisa melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang direncanakan, apapun rancangan Tuhan, itu akan tetap terjadi. Tidak tergantung dari saudara dan saya. Ada satu contoh, saudara, apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Daud. Daud adalah orang yang sangat menghargai waktu. Waktu Daud itu menjadi gembala. Artinya gembala dia orang yang masih di bawah. Daud mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dia sedang ada di ladang, apa yang dia kerjakan, dia sambil melihat gembala, domba yang digembalakan. Daud tidak membuang waktu, dia memuji, menyanyi buat Tuhan. Dia bisa, disitulah tercipta Mazmur Daud. Sehingga pada saat dia di ladang pun Daud bisa memuji dan menyembah Tuhan. Apakah ini bisa kita lakukan dalam hidup kita? Dimanapun kita berada, Daud gak buang-buang waktu.
Saat dia sedang santai, Daud memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita lihat contoh di sini, dan itu dilakukan Daud setiap hari, setiap waktu di mana dia bisa memuji Tuhan, dia pakai waktu itu untuk memuji Tuhan. Itu waktu Daud menjadi gembala. Persoalannya adalah akhirnya Daud diangkat oleh Tuhan, dia diurapi di dalam proses untuk Daud diangkat menjadi raja. Itu mengalami satu proses yang cukup alot, bahasanya cukup panjang. Saya percaya karena Daud hatinya terus melekat sama Tuhan, sampai Daud menjadi raja. Apakah Daud lupa akan Tuhan? Tidak. Pada saat Daud pertama diangkat menjadi raja, yang dia lakukan adalah dia memindahkan tabut Tuhan ke rumahnya Daud. Dia memindahkan itu, dan firman Tuhan berkata, Daud dengan nyanyi dengan sekuat tenaga, Daud sambil dia menyanyi bersorak, dia menari, sampai ada orang yang menghina Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud menjadi gembala dan Daud menjadi raja, hatinya tetap sama. Dia senang memuji dan menyembah Tuhan. Dia mempergunakan waktu sebaik-baiknya, sehingga dari gembala Tuhan terus mengangkat hidupnya Daud, karena Daud memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sehingga ada Mazmur Daud. Di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Daud bisa berkata kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Bukan aja sampai di situ, dan firman Tuhan berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu bukan tunggu Daud nanti mati, itu Daud hidup. Dia akan tinggal dalam rumah Tuhan, dia akan tinggal dalam hadirat Tuhan, dia akan terus bersekutu sama Tuhan. Daud dari gembala sampai menjadi raja, hatinya tetap sama, rindu untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Hatinya selalu sama, dia rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah sehingga Daud kedapatan hatinya menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Daud bukan tidak pernah melakukan kesalahan, tapi hatinya Daud ini yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar akan hal ini. Sikap Daud yang harus kita perhatikan. Sikap Daud adalah dia tidak pernah bisa lari dari hal-hal yang baik dari Tuhan. Dia katakan, aku tidak akan dapat melarikan diri dari hal-hal yang baik dari Tuhan. Jangan engkau menjauhkan diri dari Tuhan. Biarlah kebaikan demi kebaikan Tuhan akan mengikutimu seumur hidup. Bukan tunggu mati baru di hadirat Tuhan, enggak. Dari kita masih hidup ini loh saudara, terus nikmati kebaikan Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan, hargai waktu, pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Hari-hari ini adalah jahat, musuh sedang keliling meraung-raung, di mana musuh yang bisa diterka. Oleh sebab itu mari terus ada di hadirat Tuhan, terus ada bersekutu dengan Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan, dekatkan diri ke Tuhan. Saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Apapun masalah dan pergumulanmu, saat engkau bisa menghargai waktu, engkau bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, saya percaya Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan.
Engkau luar biasa. Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib. Tuhan akan terus menyertai kita. Kita gak perlu takut. Kita gak perlu takut. Hanya waktu yang terbaik yang harus kita berikan buat Tuhan. Kita mau angkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kita tidak mengerti banyak hal seringkali dalam hidup ini. Tapi kalau engkau terus di dalam Tuhan, engkau akan tahu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu, biar singer mengangkat pujian ini, renungkan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, punya rencana. Ku percaya apapun yang diizinkan, semua untuk kebaikan dalam hidup kita. Mari terus katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Semua biar waktu Tuhan. Percaya kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Katakan dari awal, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mari terus katakan dengan iman. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
yang punya pergumulan, Engkau yang punya sakit, angkat tanganmu kanan di hadirat Tuhan. Engkau yang sakit, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Engkau yang punya pergumulan yang berat, Engkau yang punya masalah, taruh tanganmu di dada. Percaya bahwa Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang kita minta, percaya, imani, pasti engkau akan mendapatkan jawaban. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Engkau yang sakit, angkat tanganmu. Yang punya masalah, terus angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun berada Tuhan, baik yang saat ini ada, bahkan yang akan mendengarkan siaran nanti. Tuhan berkati dalam nama Yesus mereka yang punya pergumulan dan masalah. Kiranya Tuhan buka jalan dan campur tangan mereka yang hari ini menyadari ada begitu banyak kesalahan yang mereka buat. Saat mereka bertobat, Engkau dengar Tuhan. Belas kasih-Mu turun atas umat-Mu dalam nama Yesus. Belas kasihan Tuhan turun atas umat-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan mereka yang sedang sakit dan sedang mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Setiap benih-benih yang tidak Bapakku tanam, cabut sampai seakar-akarnya dalam nama Yesus. Dan oleh luka-luka bilur Yesus, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yang bergumul untuk pekerjaan, yang bergumul untuk teman hidup, yang bergumul untuk apapun, untuk keuangan, untuk suami, untuk istri, Tuhan buka jalan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Minta belas kasihan-Mu turun atas umat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Engkau berkarya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dengar dan lawat umat-Mu dimanapun berada saat ini, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami percaya semua yang dengar firman Tuhan, semua yang percaya dipulihkan, dilawat, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Engkau ajaib, Engkau hebat, ajaib.
hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan sedang genapi dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu iya dan amin. Kami semakin naik dan bukan turun. Dan Tuhan, Engkau lakukan apa yang sudah Kau firmankan. Terpujilah nama-Mu, ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan telah sertai. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, pagari kami. Semua rencana yang bukan dari Tuhan, sakit, penyakit, celaka, maut, bahaya, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, darah-Mu berkuasa atas hidup kami. Ada malaikat-Mu berpasukan memagari, membentengi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami tutup ibadah kami hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.